Jangan menyimpan dendam. Malam ini Tamara dan Ray menikmati makan malam mereka di area Simpang 5. Malam ini pilihan mereka adalah menikmati hidangan sate. Sate ayam untuk Tamara dan sate kambing untuk Ray. Mereka cukup menggemari sate yang satu ini. Kekurangannya hanya satu. Malam ini tidak seperti biasanya karena ada satu anak kecil laki-laki yang tidak henti menyanyi. Ya, pengamen. Sungguh tidak seperti biasanya. Tempat ini biasanya tidak ada satupun pengamen. Jadi, sangat nyaman. Sebab itulah Tamara dan Ray gemar sekali menikmati makan malam di sini. Tumben banget sih, gerutu Tamara. Kenapa sayang? Tanya Ray. Itu pengamen, biasanya kan gak ada, keluh Tamara. Ray menatapnya heran. Di mana sayang? Tanya Ray heran. Ia melihat ke arah sekelilingnya, mengedarkan pandangan sampai kejauhan. Dan sejauh mata memandang, ia tak menemukan pengamen yang Tamara maksud di area Simpang 5 ini. Tamara pun tertegun. Nampaknya anak itu bukan manusia, batin Tamara. Ia pun melambaikan tangan pada anak itu, mengajaknya untuk mendekat. Seorang anak laki-laki, berkulit sawo matang, dengan rambut kemerahan efek banyak terpapar matahari, bertubuh cukup kurus. Anak itu hanya menatap kosong ke arahnya, tidak tersenyum, tidak juga menatap balas pada Tamara. Aneh. Tamara melambaikan tangan sekali lagi, meyakinkan pada anak itu bahwa benar ia yang Tamara panggil. Saat anak itu tidak juga merespon, akhirnya Tamara pasrah. Biarlah, toh anak itu nanti akan menghampirinya jika ia sudah siap bicara, pikirnya. Kamu panggil saya kenapa? Tiba-tiba anak itu sudah ada di samping Tamara dan bertanya pada Tamara, yang hampir saja menyebabkan Tamara tersedak. Siapa nama kamu? Tanya Tamara pelan. Ia tidak mau membuat Ray malu dengan bicara sendirian. Hakim, jawab anak itu dengan tegas dan lugas. Tamara tersenyum padanya mencoba membuatnya agak tenang. Karena didapati Tamara sosok anak itu hanya menatap kosong dan ada kemarahan yang terdapat di matanya. Kenapa kamu terlihat marah? Bisik Tamara sambil memakan satenya. Kenapa kamu tahu? Tanyanya. Aneh, anak ini terlihat lebih dewasa dari kelihatannya. Lihat saja dia menggunakan kata kamu untuk menyebut Tamara. Nama saya Tamara, kamu bisa panggil saya kakak, ujar Tamara. Namun anak itu mengendikkan bahunya. Kenapa kamu masih di sini? Harusnya kamu sudah bisa ke tempat yang lebih indah, ucap Tamara lembut dan berusaha sepelan mungkin. Anak itu malah menatap Tamara kali ini, dari ujung kepala hingga kaki Tamara. Tatapannya sangat mengintimidasi, padahal ia hanya anak kecil kelihatannya. Saya mati ditabrak, dan yang menabrak saya lari. Saya ingin menemukan orang itu dan membuatnya mati juga, ucap anak itu dingin. Sangat mengerikan. Kali ini ia menatap Tamara tajam seperti ingin menunjukkan kemarahannya. Kamu kan sudah gak bisa menyentuh manusia, ucap Tamara. Saya sudah belajar dan saya bisa, ujarnya penuh tekanan. Dan tiba-tiba saja ia mendorong gelas minuman Tamara dengan tangannya hingga jatuh dan pecah. Beberapa orang melihat ke arah Tamara. Ray pun dengan sigap memungut pecahan gelas itu namun dilarang oleh si penjual. Tamara sangat terkejut karena baru kali ini ia bisa melihat sosok mereka menyentuh benda. Biasanya ia bisa menyentuh mereka dan beberapa dari mereka juga bisa menyentuhnya. Namun untuk menyentuh sebuah benda, apalagi benda padat, itu hal lain. Dari yang Tamara pernah baca, seharusnya itu tidak bisa dilakukan. Saya belajar karena saya ingin membayar dendam saya, ucap Hakim geram. Kenapa begitu? Dendam itu jahat, ucap Tamara. Mereka lebih jahat, mereka bikin ibu dan bapak saya sedih berbulan-bulan. Saya berusaha membantu mereka dengan mengamen demi bisa wujudkan cita-cita mereka. Mereka ingin saya sekolah dan kelak menjadi seorang hakim, seperti nama saya, jelas anak itu. Dari sini Tamara paham, anak ini sebenarnya baik dan sangat menyayangi orang tuanya. Ia juga bukan pengamen sembarangan yang kebanyakan anak nakal, tapi tidak dengannya. Ia ingin ikut menabung bersama orang tuanya demi kelangsungan sekolahnya. Tamara menatap ke arah Hakim kembali dan mendapati amarah lagi dalam matanya. Kamu gak akan dapat apapun kalau bisa balas dendam, Hakim. Malah kamu gak dapat tempat yang indah yang tadinya bakal kamu dapat, tutur Tamara. Surga maksudnya, saya gak butuh surga. Saya cuma ingin orang ini mati. Dia kurang ajar karena sudah buat orang tua saya terus menangisi saya. Saya belum bisa menjadi kebanggaan mereka, tapi dia membuat saya mati. Dia pembunuh, ucap Hakim marah, membuat Tamara sangat terkejut kali ini dengan kemarahannya. Mengapa bisa ia sampai mengatakan tak butuh surga? Bukankah itu adalah tempat terakhir idaman semua orang? Menabrak belum tentu ada maksud membunuh, Hakim. Bisa jadi itu kecelakaan. Misalnya kendaraannya bermasalah atau banyak alasan lain, nak. Tapi kenapa dia lari? Kenapa dia tidak bawa saya ke rumah sakit? Mumpung saya bisa diselamatkan dan gak akan buat orang tua saya sedih. Sergah Hakim lagi nampak begitu emosi. Hakim, bukankah seorang hakim itu harus adil?
Tidak boleh main hakim sendiri. Jika ada bukti, toh dia akan dapat hukuman, jelas Tamara. Tapi setahu saya belum. Maka dari itu saya ingin memberi orang itu hukuman, biar anak istrinya menangis juga kehilangannya. Ucap hakim sangat dingin, marah sekaligus menakutkan. Astaga hakim, gak boleh begitu nak. Seorang hakim tidak bekerja dengan cara seperti itu. Pasti orang tuamu akan sedih jika tahu kamu yang seperti ini. Ucap Tamara berusaha memujuk hakim agar meredakan amarahnya. Jika kamu meninggal dunia, maka itu sudah takdir Tuhan. Tahukah kamu jika orang-orang baik itu biasanya pulang ke rumah Tuhan lebih dulu? Karena Tuhan sendiri yang memilih mereka untuk pulang, agar mereka bisa beristirahat dengan damai. Bujuk Tamara. Hakim menggeleng. Saya ingin merelakan kematian saya, tapi yang saya masih nggak rela adalah kesedihan orang tua saya yang harusnya tidak mereka rasakan secepat ini. Harusnya mereka tersenyum melihat saya berhasil meraih cita-cita nanti, bukannya malah menangisi mayat saya, ucap hakim berapi-api. Kemudian ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya nggak bisa pergi. Saya masih ingin tetap di sini. Saya masih ingin dendam saya terbayar. Saya akan menanggung akibatnya, ucap hakim. Terlihat sekali bahwa keputusannya sudah bulat. Seperti biasa, jika menemukan yang seperti ini, Tamara juga tidak dapat memaksa mereka untuk ke tempat yang seharusnya. Karena untuk pergi ke sana membutuhkan keikhlasan yang sangat besar dan Tamara juga tahu tentunya. Hal itu tidak mudah. Ia mencoba membayangkan diri berada di posisi mereka, maka ia mencoba mengerti. Ia tersenyum dan mengusap kepala hakim perlahan. Aku akan selalu doakan kamu, semoga yang terbaik selalu menyertai kamu apapun itu. Aku juga akan doakan orang tua kamu agar mereka kuat sepeninggal kamu, ucap Tamara. Oh iya, apa kamu ingin bertemu orang tua kamu lewat mimpi mereka? Sepertinya aku dapat mengusahakannya, ujar Tamara. Tiba-tiba sorot mata hakim berubah menjadi bersinar, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum menatap Tamara tak percaya. Apa bisa? Tanyanya. Tamara pun mengangguk. Lalu ia membatin, maaf Nyai, sepertinya aku harus meminta bantuanmu lagi.